Niar curiga dengan kehamilan Aura karena kehamilan Aura ini malah sangat amat diperhatikan sama Kevin. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Seharum Cinta Melati yang tayang pada hari ini. Episode kali ini kita akan melihat pada akhirnya si Aura ini ketar-ketir banget nih guys. Panik setelah dia mengetahui kalau ternyata anak yang dia kandung itu adalah anaknya Kevin. Di sini dia secara tidak sengaja berpapasan dengan Kevin dan ya tabrakan gitulah. Dan pada akhirnya dia melihat kalau Kevin ini membawa peralatan, kemudian makanan, susu ibu hamil yang memang Kevin peruntukkan untuk Aura agar kehamilan Aura berjalan dengan lancar dan anak yang dikandung oleh Aura bisa selamat dan sehat tentunya. Namun di sini pemberian Kevin itu tidak diterima sama sekali oleh Aura karena dia merasa ngapain nih si Kevin terlalu perhatian banget sama dia. Dan pada akhirnya Kevin tegas mengatakan kepada Aura kalau anak yang dikandung oleh Aura itu adalah anak dia. Dan Aura sekarang mempergunakan anaknya itu untuk menjadi kaya dan dia nggak rela akan hal tersebut. Tentu hal ini membuat Aura ketar-ketir, Aura ketakutan. Dia takut kalau nanti Kevin ini akan buka suara dan membongkar semuanya kepada keluarga Baraguna, Renald, Niar, kemudian Wira, apalagi nanti Melati juga tahu. Wah, ini sih bakalan jadi bom atom banget ya untuk Aura karena ya tentunya Aura takut nih kalau itu semua terbongkar gara-gara si Kevin ini. Jadi kemungkinan besar dia ingin menghabisi nyawanya Kevin nih guys setelah ini. Kebayang dong kalau Kevin buka suara akan hal tersebut ya tentu yang akan membuat dia langsung ditendang yaitu Niar, Renald, dan Wira pasti akan tes DNA akan anak tersebut, kemudian memastikan apakah benar anak itu adalah anak Wira atau bukan. Kemudian pada akhirnya semua orang akan tahu kalau ternyata Aura ini sudah hamil duluan dan dia sebenarnya tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Wira. Wah, ini sih beneran gong banget ya guys ya, sangat amat dinanti-nantikan akan hal tersebut. Tapi Aura ini kan sangat amat licik dan manipulatif. Dia pastinya akan memutarbalikan fakta. Dia pastinya akan gimana caranya untuk bisa berusaha agar kebohongan dia ini tetap bisa disembunyikan, tetap bisa dipendam, dan pada akhirnya semua orang akan percaya kalau anak itu adalah anaknya Wira. Padahal sebenarnya enggak sama sekali. Sekarang dia benar-benar ngelunjak banget ya guys ya. Bisa dibilang kalau Aura ini merasa kalau dia jauh lebih berharga daripada Melati. Ya, dia udah kepikiran gimana caranya untuk mengambil hatinya Wira. Dia sudah kepikiran juga gimana caranya untuk membuat Melati menderita. Pokoknya dia sedang berusaha gimana caranya untuk bisa menendang Melati dari keluarga Baraguna dan kalau bisa secepatnya berpisah dari Wira Baraguna agar dia akan menjadi satu-satunya istri dari Wira Baraguna, yang mana anak yang dia kandung itu juga akan bisa menjadi penerus keluarga Baraguna untuk mengelola perusahaan. Sebenarnya kalaupun nih anaknya lahir, ya mungkin saja anaknya bakalan mirip dengan Kevin guys. Kalau anaknya lahir pun ya semua orang akan mempertanyakan. Kalau Wira kan kulitnya hitam manis ya guys ya. Tapi kan kalau Kevin putih. Dan kemungkinan besar anaknya itu bakalan lahir dalam keadaan yang putih seperti ayah kandungnya. Dan ya bisa dibilang kalau nanti semua orang pasti bakalan bertanya-tanya, kok malah mirip Kevin bukan mirip Wira. Dan itulah yang akan menjadi pertanyaan besar bagi keluarga Baraguna dan ini akan membuat mereka bingung. Pada akhirnya mereka juga mengambil keputusan yang tepat yaitu melakukan tes DNA antara Wira dengan anak tersebut dan kemudian juga akan melakukan tes DNA antara Kevin dan anak itu. Sedangkan sekarang nih sebelum semua itu terbongkar, si Aura ini benar-benar kebanyakan mau. Dia meminta kepada Melati kalau dia butuh sosok laki-laki, sosok suami yang selalu menjaga dia dalam kehamilan dia yang sekarang.
Ya Melati juga nggak bisa dong mau-mau aja gitu ya, mau menerima aja itu semua. Jadinya ya dia tentunya tegas mengatakan kepada Aura, mengatakan kepada Ibu Niar juga kalau dia nggak setuju akan hal tersebut. Dia nggak mau kalau Wira harus tinggal bersama dengan Aura di rumah atau townhouse yang memang sudah dibelikan oleh keluarga Baraguna untuk Aura. Dan pada akhirnya timbul jugalah percekcokan di antara Melati dan Niar. Niar memaksa ya semua keinginan dari Aura ini harus dijalani dan dituruti, karena walau bagaimanapun kan Melati nggak bisa memberikan keturunan laki-laki. Ya sekarang ketika Melati tidak bisa memberikan keturunan laki-laki dan ada wanita lain yang bisa memberikan keturunan laki-laki, ya sampai anak tersebut bisa lahir dengan selamat, bisa tumbuh menjadi anak laki-laki yang oke seperti Wira, ya silakan saja ambil lagi Wira untuk Melati. Dan itulah yang ditakutkan oleh Melati sebenarnya, tapi membuat si Aura bahagia. Karena apa? Ya dia merasa kalau dia bakalan menang, dia berhasil membuat Melati menderita dan berhasil membuat Melati kalah dibandingkan dia. Karena kan bagi dia sekarang ini dia dengan Melati itu ya merupakan kompetisi lah untuk bisa mendapatkan cintanya Aura, padahal cintanya Wira, padahal sebenarnya Wira ini cuma cintanya sama Melati dan sudah sangat amat jelas cintanya itu untuk Melati. Tapi sayangnya episode kali ini juga bakalan bikin kacau balau banget hubungan Melati dan Wira nih guys. Karena apa? Karena warga memergoki Melati dengan Rifat tampak bermesraan di rumahnya Melati. Duh, apalagi sih ini, bener-bener deh ya. Kenapa selalu saja menyudutkan Melati? Takutnya nih nanti Melati ini malah lebih dibuat menderita gara-gara dia harus dituduh berselingkuh dengan Rifat lagi dan Rifat lagi. Apalagi nanti ketika Rifat ketahuan memang suka dari dulu sama Melati dan memendam rasa cinta kepada Melati. Wah, ini sih bakalan bikin rumah tangganya Wira dan Melati parah banget ya guys ya. Bisa dibilang ya bakalan kacau sekacau-kacaunya. Makanya kita berharap nih kejahatan Aura terbongkar dulu lah, agar nanti Melati dan Rifat ini bisa menyelesaikan permasalahan mereka ini. Karena kalau sekarang benar-benar sulit sekali nih. Kalau Melatinya selalu menderita, kemudian Auranya selalu diberikan keberuntungan, kayak yang gak adil aja gitu. Gimana nih menurut kalian? Setuju gak sih kalian dengan Mimin? Ditambah lagi nih melihat si Niar yang selalu saja mengikuti kemauan dari Aura. Auranya juga bener-bener aji mumpung banget, gara-gara anaknya laki-laki dia minta apapun itu dan selalu saja dikabulkan. Ini tuh bener-bener sangat amat tidak adil gitu ya. Gimana nih menurut kalian? Jujur Mimin udah gedek banget ya ngelihat wajah pelakor yang satu ini, yang kalau bisa tuh bener-bener harus ditendang, kalau bisa harus bener-bener harus ketahuan nih kebusukan dia selama ini dan kebohongan dia. Agar apa? Agar semua orang tahu kalau sebenarnya mereka hanya dibodoh-bodohi oleh seorang wanita yang kismin, yang matre, manipulatif dan kasta rendah gitu ya. Udah kasta rendah tapi malah merendahkan diri juga. Enggak banget deh ya ngelihat si Aura seperti ini ya guys ya. Bener-bener auranya itu aurat gitu ya guys. Gimana nih menurut kalian? Setuju gak sih kalian dengan Mimin? Pastinya kalian juga greget sama kayak Mimin yakin banget. Makanya kita harapkan aja ya guys ya, semoga nanti kebohongan Aura ini bakalan terbongkar dan semua orang akan membuka mata kalau mereka selama ini dibodoh-bodohi, apalagi keluarga Baraguna. Dan mereka juga harus sadar kalau sebenarnya tidak harus mempunyai keturunan laki-laki untuk melanjutkan perusahaan. Karena sekarang posisi wanita dan laki-laki itu sama saja. Kalau ada wanita yang pintar ya so what? Lebih baik dijalani oleh wanita yang pintar daripada harus laki-laki yang ya bisa dibilang tidak akan pintar ya guys ya, keturunan dari si Aura ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.